tahu sih. Temen gue SMP, temen gue SMA. Itu yang bikin aku akhirnya bangkit gitu loh. Wabarakatuh, selamat datang di channel gue. Ini adalah video pertama gue di channel Seralor ya. Channel dimana gue akan ajak ngobrol-ngobrol temen gue, mungkin juga teman lo, tentang apa aja, tentang masa kecil, perjalanan hidup, kisah sukses, dan kisah jatuh. Gue harap kita bisa dapat inspirasi dari kisah-kisah yang berikut. Sekarang gue udah kedatangan tamu, temen gue SMP 20, temen gue SMA di SMA 14 Jakarta, Feni Rianti. Buset. Fen, lu kelas berapa dulu? SMP 20 ya kita ya? Tapi kalau tanya kelas berapa, aku lupa. Ya, Oke. SMP 20, SMA 14, lupa juga. Yang ingat terakhir aja. Apa? Sos 2. Sos 2 tuh sama siapa ya? Ya pokoknya adalah. Banyak lah. Nah, terus lu ngapain sekarang? Sekarang banyak sih kegiatannya. Iya. Ngurus anak yang jelas. Masalah Kerja apa sekarang? usaha. Kerja aku di 3 tempat malah. Oke. Aku kerja di Aksa Finansial Indonesia, Loan Market, sama kantor notaris. 3 plus usaha laundry. 4 4 kegiatanku plus ngurus anak. ngurus suami. Iya. Kalau untuk suami kebetulan suamiku udah nggak ada dari 2018, jadi otomatis 2000. Oh, aku merangkap ibu ibu, plus bapak, cari nafkah, membesarkan anak, semuanya. dengan 4 pekerjaan. Betul. Gila ya. Lu sendirian? Anak lu berapa? Anak saya 2. 2. Iya. Nah lu 2 cewek. Cowok cewek. Cowok cewek paling gede Yang gede perempuan, kuliah di UIN Jakarta, semester semester 3 psikologi. Ambil psikologi. Yang kedua SMP kelas 1 di Altamedia. Lu udah semester 3, anak lu berarti lu nikah Usia 25. usia 25. Oh ya kamu. Berarti lu sendiri nih single parent ya? Betul. Single parent. Berat? Udah berapa tahun lu single parent? Mau 3 tahun. 3 tahun. Awalnya sih ya Aha. enggak, ya berproses ya. Maksudnya awalnya sih pasti berat ya. Ditinggal suami itu berat. Karena kan mikirnya masih panjang lah, anak-anak ini yang harus aku biayai, terutama biaya ya. Tidak hanya biaya juga, untuk mendidik anak itu kan nggak mudah. Tanggung jawabnya semua di aku. Kalau tuh anak nggak jadi, kan berarti kan aku maksudnya itu kan amanah dari almarhum untuk gedein anak sendirian kan. Itu sih yang aku agak sedikit berat. Dan biayanya juga lumayan lah, semakin kesini semakin berat. Makanya aku kerjaannya tuh nggak satu, karena aku mikir kalau cuma ngandal satu kerjaan, tiba-tiba yang satu ini tiba-tiba misalnya stuck ya. Kalau aku ada 4 kerjaan kan bisa satu ini misalnya ada start tapi gimana lo ngatur waktunya tuh 4 kerjaan lo di asuransi ya? Makanya gue gini loh, kerjaan gue itu semuanya yang bukan terikat ya, freelance. Jadi aku ya memang kejar-kejaran waktu iya, terutama kerjaan notaris ya. Kalau kerjaan notaris itu notaris nggak terikat gitu? Enggak sih, karena itu notarisnya tuh sepupu aku. Jadi aku bebas memang untuk waktu ya. Tapi kalau ada kerjaan yang urgent atau kerjaan yang memang, kalau notaris ini per pekerjaan,
Oke, per project ya. Iya, per project. Oke. Kalau itu ya memang aku harus benar-benar full. Kadang-kadang aku akan melupakan kerjaan yang lain dulu kalau pas itu lagi urgent gitu. Tapi itu lo harus masuk tiap hari kan? Enggak juga. Oh, nggak juga. Semua nggak ada yang tiap hari kerja. Yang penting target semua. Target saya tercapai ya jalan terus. Cuman kan mungkin untuk tercapai target itu berproses kan. Saya harus Oke, bentar, satu-satu nih. Berarti lo tahun 2000 suami meninggal tahun 2000 Januari 2018. Januari 2018. Sebelumnya lo kerja? Aku sebelumnya kerja. Aku dulu kuliah selesai. Aku kerja di Niaga selama 16 tahun. 2014 aku resign karena waktu itu anakku memerlukan aku harus ngurus anak lah ya, waktu pembantu nggak ada. Jadi resign 2014. Ternyata suamiku tuh diam-diam tuh punya sakit dia tanpa Sakit apa? sakitnya sih darah tinggi. Dia darah tinggi tapi dia tidak maintain. Artinya tidak maintain, Dia tidak makan minum masih makan. sembarangan, nggak kontrol. Kontrol ya. Oh, kontrol ya, cuma makan sembarangan. Bahkan medical Makan check-up. sembarangan. Iya, makannya udah yang kayak nggak orang sakit lah gitu. Dan medical check up terus. Medical check karena waktu itu dia masih kerja ya. Jadi medical check up kan emang dibayarin kantor. Dan hasilnya memang dia konsultasi ke dokter, tapi tidak dijalanin, maksudnya treatmentnya gitu, obatnya enggak. Dia umpetin itu hasil medikalnya dari saya, jadi saya nggak tahu. Di depan kita, di depan saya dan anak-anak itu dia merasa sehat-sehat aja, gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya suka bingung. Ada 2014 juga resign juga dengan alasan badannya nggak fit. Cuman saya tanya sakit apa, dia nggak pernah jawab. Kegiatan biasa aja gitu. Cuman kalau saya bilang udah kerja yang ditawarin yang ringan-ringan, kerja kantoran, dia selalu bilang nggak mau gitu, nggak kuat, tapi dia nggak bilang gitu sakitnya apa ke saya. Berjalannya waktu terus aja kayak gitu, semakin kesini dia semakin menurun kondisinya. Cuma nggak nampak gitu loh, nggak dia kalau sakit tidur aja, tidur seharian sakit. Nggak mau ngaku lah kalau sakit. Nggak mau ngaku, nggak mau ke dokter, pokoknya dia tidur. Laki-laki kebanyakan gitu. Nah iya. Gitu. Ya. Jadi singkat cerita, suami nutupin sakitnya. Terus tahun berapa? 2018. Iya, nggak sampai 2018. Dia kan resign 2014 dengan alasan sakit. Terus dia 2018 tiba-tiba dia anfal gitu lah ya. Terus dia dirawat di rumah sakit 14 hari terus nggak ada. Ternyata lu posisi waktu itu lagi kerja apa? Enggak, kita dua-duanya lagi nggak kerja. Terus membiayai hidup dari? Gue usaha. Apa? Setelah resign itu aku coba beberapa usaha. Gue tuh usaha macam-macam, dari ayam bakar, dari dimsum, dari kuliner lah semua. Kayak gue. Betul kayak lu. Tapi nggak berhasil gue. Enggak lah. Tapi sempat juga almarhum itu punya usaha minuman, tapi nggak jalan juga. Apa minuman apa? Ya waktu itu pokoknya bikin sendiri? Enggak, franchise gitu. Yang jalanin orang tapi nggak jalan. Cuman nggak nyampe setahun. Ternyata di perjalanan dari 2014 ke 2018 itu saya catering, suami saya itu suka ternyata sama apa yang saya gelutin, karena dia kayak ada suatu trauma kalau dia kerja kantor gitu. Dia tuh nggak mau. Nggak, maksudnya senang usahanya atau senang cateringnya? Senang usaha kulinernya. Dia masak-masak dia suka gitu. Akhirnya dia suka bantu saya. Terus itu usaha lo lanjut sampai meninggal? Jadi gini, aku cerita dulu ya. Aku tuh setelah resign itu, aku tuh
usaha dimsum ada tuh ya. Mereknya? Aku Nggak boleh ngambil, keluar. nggak boleh lah. Nggak, tapi Oh, franchise. franchise mitra, cuman enak banget dimsumnya. Aku juga heran kenapa di aku tuh nggak laku, padahal itu dimsum juara banget ya. Oh gitu. Aku 3 tahun nyewa tempat sampai titik nol pelanggannya, bener-bener yang Nggak laku sehari. Sehari apa Iya. berapa hari nggak laku? iya, sehari, setiap hari Setiap pokoknya hari, ya. sampai 1 pelanggan gitu. Akhirnya aku tutup, akhirnya aku online di komplek. Orang komplek tuh banyak yang suka. Kalau aku tuh jualan 30 porsi sampai 50 porsi pun bisa kalau online. Tapi kalau di tempat 5 aja sehari nggak nyampe. Salah milih tempat nggak? Enggak juga. Ramai tempatnya. Tempatnya di parkiran, apotik yang dari pagi sampai malam jualan. Depannya juga ada supermarket, rame. Emang mungkin nggak jodoh kali ya tempatnya. Habis itu aku coba lagi jualan ayam bakar, bikin sendiri. Aku. Enggak juga. Pokoknya aku tuh mungkin ada lebih dari 20 usaha yang aku sampai modal habis, bikin gerobak, jual lagi, bikin lagi. Sampai ada aku nyewa ruko murah di perkampungan. Aku jualan sate, saking mau irit. Sate bakar sendiri. Sate dan gulai. Saking mau irit, Ada fotonya kan? nggak ada. Aku berdua almarhum mamaku dulu. Aku cuma 1 kilo aja itu sebulan tuh nggak berapa hari tuh nggak habis itu sate. Nggak ada yang beli banget. Akhirnya sebulan doang. Terus sate. Sate Nggak laku. nggak laku. Terakhir apa? Abis sate gue coba. Nah itu tadi gue coba catering. Gue tuh udah bener-bener buntu ya, maksudnya gue tuh kok usaha apa aja gak laku ya. Tapi kok orangnya usaha bisa gitu kan, tapi masih tetap pantang menyerah gitu kan. Gue harus bisa. Ada 1 titik yang dimana aku aku sempat kerja deh sama kakakku di usaha BTS yang tower itu perizinannya. Aku sempat buka usaha 1 tahun sama dia, tapi gagal. Malah uang nyangkut di situ sampai sekarang. Itu akhirnya aku bingung ya, pada saat itu uang udah habis, soalnya udah lumayan banyak. Ini kondisi ada suami atau? Ada, suamiku kan. Tapi masih sakit. Suamiku sakit dan sudah tidak bekerja, jadi otomatis nggak ada penghasilan lah. Saya waktu itu terakhir kerja di yang usaha BTS itu 2015. 2016-nya aku bingung tuh berapa bulan. Gue mau ngapain ya, mau kerja lagi usia 1. Dan emang gue juga gitu. satu lagi, aku tuh nggak suka kerja di kantor. Bosen karena aku 16 tahun waktu kerja di bank itu makan aja nggak bisa, sholat juga baru mau sholat mbak approve, atau baru 1 suap mbak approve, masuk lagi ke dalam. Emang gitu ya kalau jadi kerja karyawan. kantoran, iya. Akhirnya aku sempet di 1 titik merenung, terus aku tuh cuma datangin teman-teman aku yang usaha. Cuman mau tahu lu tuh usahanya gimana, gimana cara dia bisa dapat uang dari usaha itu, terus trik-triknya. Itu dari 1 orang ke teman satu ke teman yang lain, saya cuma nanya pekerjaan mereka. Nah sambil jalan gitu, saya akhirnya ada ide, saya harus saya lihat selebaran catering tuh, catering rumahan yang masuk di kompleks saya. Gue cuman mikir kok ini, gue sempet ikut langganan sama catering itu. Gue pengen tahu menunya seperti apa, terus masakan kayak apa, packagingnya kayak gimana. Udah, ini harganya murah banget, untungnya gimana pas. Berapa tuh 1 paket? Apa dia paket apa porsi? Pakai porsi. Porsi. 1 porsi
ada yang untuk 3 porsi, ada yang pokoknya murah lah. Tapi saya lihat daging itu, daging atau ayamnya tuh ya bener-bener yang ya ampun kecil banget deh. Nah, jadi saya mikir, kalau kayak gini aja mas saya bisa gitu kan. Nah saya coba tuh, ternyata yang kayak gini aja dengan kualitas makanan yang menurut gue tuh standarnya di bawah standar lah rasa ya. Ukuran juga di bawah standar. Ini laku banget karena harganya murah gitu kan. Akhirnya aku coba nih, ada tetangga depan ibu-ibu di depan rumahku sama-sama nganggur nih. Nah aku joinan sama dia, Bu, kita joinan yuk. Waktu itu udah habis modal, maksudnya aku udah nggak mau ngeluarin uang banyak-banyak lagi karena aku udah bener-bener boncos banget ya. Bu, kita yuk. Jadi sistemnya, skema usaha kita joinnya bukan berupa uang gitu. Jadi aku yang misalnya masakan ayam, dia sayur, terus sharingnya begitu aja. Nah sekarang kita sebarin brosur nih ke komplek. Kebetulan rumah gue itu satu komplek ada 2 gitu, sama-sama satu developer. Akhirnya kita ke bawah, sebarinnya dari atas dan bawah lah. Kita buat 200 lembar. Terus sama si ibu itu kita sebarin. Pas hari H mulainya kita dapat 50 pelanggan yang order. Langsung 50 langsung. Wow. Kaget dong, karena aku belum pernah catering kayak gitu. Terus kebanjiran order gitu kan. Modal juga nggak ada. Nah, modal kan karena bagi-bagi ada tuh, masih ada untuk 50. Cuman masalahnya tetangga gue itu, ibu rumah tangga itu, dia nggak pernah usaha sebelumnya, jadi agak pincang. Tapi bisa masak dong. Bisa kan masak. Lo ajak untuk join, harusnya dia bisa masak. Masak dong. bisa, tapi masalah waktu yang nggak bisa. Oke. Jadi jam 1 gue masakan udah matang, Dia belum ready. Yang ada karena di situ yang orang lebih kenal sama gue, otomatis mereka telepon aku, kan ordernya ke nomor telepon gue gitu kan. Itu komplain semua. Itu yang bikin kecewa orang di hari pertama. Enggak, bener. Lo jam 1 pengiriman? Enggak, di situ kan jam 11. Si ibu itu jam 1 belum selesai. Sementara aku udah selesai. Kan nggak mungkin namanya catering kan satu paket kirimnya. Nah itu masalahnya itu berkali-kali. Tapi untungnya si ibu itu lama-lama udah merasa dia nggak bisa ngejar speednya gue, dia mundur sendiri. Habis itu gue jalanin sendiri. Tapi di hari pertama itu 50 ini komplain dong. Iya lah, komplain. Terus hari kedua masih mereka? Apa banyak yang mundur akhirnya? Enggak sih, tetap karena kebetulan aku tuh kayak langganannya per minggu. Bukan, enggak tetap harian, cuman catering baru, terus mungkin rasanya cocok sama mereka dan ukurannya lebih besar dari catering yang masuk di situ. Gitu. Berarti rasa, ukuran dan rasa dan banyaknya, misal kayak sayurnya banyak gitu. Jadi ngomel-ngomel tetap aja beli gitu karena dia butuh kan. Tapi lama-lama dia mundur tuh. Akhirnya aku yang jalanin sendiri. Dan rezeki aku tuh di catering itu jalan tuh ada orang sakit di komplek di bawah tuh, sakit stroke, jadi duda, sakit nggak bisa jalan, terus udah nggak ada kerjaan, otomatis kakaknya minta tolong sama saya untuk ngasih makan dia tiap hari dengan harga yang murah, 4 porsi untuk 4 kali makan ya. Harganya udah kita deal, saya bilang ya untuk orang sakit ya udahlah saya kasih. Jadi terakhir customer catering ada 50 itu dari 2 komplek. Nggak berkembang. Lu nggak coba untuk memperluas pasar ke komplek-komplek lain atau? Mau sih, waktu itu sempat kepikiran ya, karena kayaknya ini peluang bagus lah ya gitu. Tapi pas mau rencana seperti itu, suamiku tiba-tiba sakit. Sakitnya geradakan. 14 hari dirawat. Jadi hari itu malam itu dia
sakit ya, dia malam itu sakit, besok pagi dia besoknya saya bawa rumah sakit, langsung masuk ICU. Masuk ICU 14 hari terus meninggal. Jadi emang ada kepikiran gitu, ini suamiku kan udah nggak mau kerja sama orang, dia pengen punya usaha sendiri. Kebetulan cateringnya bisa jalan. Ada rencana untuk memperluas catering itu tadinya, tapi karena dia tiba-tiba sakit meninggal, akhirnya rencana saya berantakan lah semuanya, karena saya nggak mungkin kerjain catering sendirian gitu. Berat banget. Akhirnya satu-satunya usaha yang selama ini lo gagal, akhirnya lo berhasil. Akhirnya harus mentok juga gara-gara orang yang lo cintai itu meninggal. Iya, betul. Jadi waktu itu, tapi setahun saya ngejalanin sendiri. Saya coba setelah suami meninggal, gue tuh jalanin, maksudnya gini, mengukur kemampuan lah ya. Kalau dengan kondisi pelanggan segini, dengan beban nambah kan, ngurus anak, ngurus sekolah anak, dan anak tuh banyak urusannya juga kan. Urusan rumah tangga yang lain, aku coba sendirian dengan satu karyawan. Dengan satu karyawan, dan pada saat itu saya masih kerja di kantor notaris juga separuh waktu. Nah, saya coba, badan saya rontok banget. Badan gue tuh bener-bener yang tapi kan sebelumnya lo sama aja dong. Sama aja. Maksudnya waktu ada suami, tapi suami kan tidak masak juga sebelumnya, sebelum ditinggal ke jaga ibu. Oh iya, suami gue tuh ahlinya motong-motong sayur. Jadi bantuinnya di situ. Kalau catering itu yang berat itu adalah preparingnya itu satu karyawan kurang. Tapi mau nambah karyawan dengan naikin harga catering itu kayaknya berat kalau 2 karyawan. Jadinya waktu ada almarhum, dia tuh jagoan banget motong-motongnya. Jadi pas sementara saya ngeracik saya masak gitu loh. Saya rasa yang saya bisa, ya perpaduan bumbunya yang saya bisa. Tapi kalau untuk ngeracik, saya udah angkat tangan, maksudnya nggak sanggup. Iya. Saya coba setahun tuh. Setahun ngejalanin yang namanya sendiri, ya serba sendiri, sampai waktu itu nyokap aku tuh masih hidup, padahal nyokap itu tuh sakit duluan, sakit marah duluan, tapi yang meninggal malah suami duluan. Jadi aku tuh jadi tetap ngurus orang sakit juga. Jadi setelah suami meninggal, aku tuh masih nyokap yang sakit. Nah, dua anak, catering, sama kantor notaris. Tapi almarhum ibu saya itu nggak suka saya capek-capek. Capek-capek tuh maksudnya dia kerja catering atau kerja double? Enggak, kerja catering. Capeknya dalam arti gini loh, kalau catering itu gue tuh akan bergaulnya sama di pasar kan, udah pasti. Berarti di kontak gue tuh kan tukang bawang, lu akan berteman dengan orang-orang di pasar. Iya. Terus satu lagi untuk bergaul tuh, untuk nggak ada waktu banget untuk say hello sama temen juga nggak ada gitu ya. Itu satu lagi, tiap hari tuh mikirin besok menu apa, walaupun ada ya, tapi kadang-kadang kan kita lihat di pasar, ini lebih murah, menunya ganti ya atau gitu kan. Nah, terus mikirin pemasarannya lagi, karena selain catering harian saya jualan masakan satuan juga. Jadi kan besok moodnya masak apa nih gitu kan. Itu hari-hari tuh benar-benar yang muter, urusan dapur sama pasar, sama WA juga WA cuman kontak-kontak yang catering sama itu aja gitu kan, customer itu aja. Nah, nyokap gue tuh pengennya gue kerja kantoran, istilahnya
nggak apa nggak kotor-kotor lah gitu. Soalnya kan bener loh waktu bener kan lu kan orang catering ya. Iya. Bener kan? Iya. Iya. Ke pasar itu pasti naik Jadi motor. catering itu kalau lo mau tahu ya, hampir 24 jam hidup lo untuk masakan. Dari mulai lo siapin menu, Betul. lo belanja, lo motong-motong, lo masak, lo nganterin, lo masarin, lo nagih. Cakep. Banget. Itu 24 jam. Ya, itu. Jadi jangan sepelekan kerjaan catering. Oke, lanjut. Iya betul. Udah gitu ke pasar itu kan kalau naik mobil kalau deket-deket kan ribet ya. Naik motor kan. Udah tangan dari sini hitam, pipi hitam, kaki hitam. Lu motornya pakai keranjang nggak? Iya pakai keranjang bener. Aku dulu tuh, waduh zaman aku catering tuh terus udah gitu. Kadang-kadang motor kalau nggak pakai keranjang tuh penuh banget deh. Kalau dulu masih ada almarhum enak kita bawa motor. Belanja tuh Oh, almarhum bantuin juga ya, Pak? Iya belanja, dia paling suka ke pasar. Makanya kehilangan banget pada saat dia nggak ada tuh nggak dia ke pasar. Karena dia jam 2 pagi berdua sama aku, kalau mau kan sendiri-sendiri. Tapi kan berdua ya kan dia ngeliatin gitu kan. Itu baru kan belanja di pasar Bekasi lebih murah sayur-sayuran kalau pagi jam 2 gitu kan. Terus ya mamaku tuh nggak suka aku ya gitu tadi yang ke pasar ya. Jadi hitam maksudnya kulit jadi terus muka juga kena minyak, seluruh tubuh udah pernah Bau-bauan. terus kan kalau udah dari pasar gantinya daster kan. Wah, itu hari-hari pakai daster. Terus itu muka tuh ya kena minyak sering banget, nggak bukan muka aja tangan ya. Terus kalau ke pasar naik motor kaki kena knalpot ya udah ya kan bener gak sih? Iya, Ya kan gaulnya motor parkir pasar gitu. Terus ya itu akhirnya mama meninggal ya di tahun yang sama almarhum suamiku. Oh ya? Almarhum Januari 2018, nyokap gue September 2018, 7 bulan. Nah, setelah mamaku meninggal itu masih tuh ngejalanin catering dengan, tapi aku udah mulai berat tuh begini, hidup anak mau kuliah waktu itu. Aku jual sebetulnya almarhum masih punya aset lah ya, yang yang bisa dijadiin uang untuk hidup kita ke depan gitu, untuk sekolah anak. Aku mau jual apartemen tadinya. Kebetulan almarhum juga ada kewajiban pihak ketiga yang harus dibayar. Sementara uang kita di orang juga susah diambil. Jadi aku mau jual lah. Itu lama banget apartemen tuh gak laku-laku. Akhirnya udah di titik Jadi yang lo ada rumah, ada apartemen? ada rumah, ada apartemen, ya, ada mobil. Nah, yang aku mau jual tadinya apartemen, rumah pertahankan gitu kan, karena tempat usahaku aku anggap di situ gitu kan, lebih enak. Pelanggan juga di situ, pelanggan juga kan banyaknya emang di situ kan tempatnya. Terus tapi udah hampir 2 tahun ya. Jadi sebelum almarhum meninggal juga udah dipasarin gitu ya. Terus setelah almarhum meninggal juga nggak laku-laku nih. Sementara biaya hidup aku kan ada mama kemarin sakit ya. Terus mau kuliah anak. Terus yang paling terberat ada almarhum ada kewajiban ke pihak ketiga, ke saudaranya, kan aku gak enak. Udah akhirnya udah aku bingung nih, udahlah saya jual aja nih semuanya biar Allah yang pilihin yang mana yang terbaik buat saya gitu. Rumah aku pasarin, apartemen, mobil, dan yang terjual yang atas nama almarhum semua. Apa tuh? Rumah ya udah atas nama almarhum, mobil udah atas nama almarhum. Kalau apartemen itu belum diurus surat-suratnya sama almarhum. Jadi? Pajaknya belum diurus. Itu udah tagih-tagih juga. Aku bingung kan. Waduh, ini tagihannya juga besar. Tapi atas nama siapa? Masih PPJB atas nama almarhum. Tapi bisa dibalik nama ke nama saya sama anak. Dan akhirnya yang langsung rumah walaupun harganya di bawah pasaran. Yang penting
cepat jadi uang, cepat nyelesain utang-utang, iya, utang-utang, almarhum terutama ya, terus bayar-bayar zakat, bayar-bayar yang kewajiban-kewajiban yang jual beli yang dia belum selesaikan. Kan ada rumah yang sebelumnya udah dijual juga belum selesaikan jual belinya sama almarhum, sama adiknya kan. Itu juga saya bilang udahlah, yang penting kita selamat dulu nih. Saya mikirnya gini, daripada saya ngemis-ngemis istilahnya dengan beban hidup yang luar biasa ya. Saya seorang diri dengan beban yang harus nanggung beberapa kewajiban, terus untuk biaya untuk biaya hidup juga ke depannya, untuk sekolah anak. Akhirnya mending saya nggak punya rumah tapi saya masih punya apartemen kan, mending saya ikhlasin rumah. Itu kan sebenarnya keputusan yang butuh konsultasi, lu butuh ngobrol sama orang, lu butuh curhat. Saat itu lu ada siapa di samping lu untuk